Ada yang tertarik banget sama Quran. Izin Pak, kamu mau kemana? Saya mau beresin masjid, mau nyiapin buat sholat zuhur. Ada nggak sih yang memang dia juga kuliah gitu? Kalau berdasarkan pengalaman saya ya dan orang-orang yang saya kenali berkebutuhan khusus, ada juga yang kuliah dan ada juga yang sudah kerja gitu. Rasulullah itu bermuka masam karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cendekia muda, bertemu lagi di sebuah program yang akan mengupas tuntas segala kegiatan, program-program dari unit-unit Sekolah Islam Cendekia Muda. Kabar Cendekia Muda. Dalam episode kali ini kita akan membahas cendekia muda dari sudut inklusi. Oleh karena itu sudah hadir dua tamu istimewa. Assalamualaikum Bu Dida dan Bu Mifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, nih sahabat cendekia muda, ini kali ini ingin tahu nih Bu Dida dengan Kak Mifa, cendekia muda dari sudut pandang inklusi. Nah, ke Ibu Dida dulu nih ya. Ibu Dida, sebetulnya ya alasan cendekia muda memilih menjadi sekolah inklusi dan sekarang itu menjadi salah satu program unggulan di Sekolah Islam Cendekia Muda ya. Kenapa sih Ibu Dida? Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita itu kan memiliki kurikulum God Centered Education ya, GCE. Nah, artinya kita memusatkan semuanya kepada ketuhanan Allah gitu. Nah, salah satu yang menurut kami yang kami yakini paling idealnya sebuah peradaban muslim adalah peradaban yang inklusi. Inklusi itu artinya di sini di dalam terlibat juga di dalamnya anak-anak yang berkebutuhan khusus, dewasa yang berkebutuhan khusus dalam lingkungan reguler gitu. Oh begitu. Jadi ada anak-anak, bahkan dewasa ya berkebutuhan khusus di dunia yang memang digulai. Jadi inklusinya di situ gitu kan ya. Nah, sekarang kita bicara tentang siswa berkebutuhan khusus nih ya. Karena di Cendekia Muda ini nih, sahabat Cendekia Muda, bukan hanya siswanya dari TK, SD, SMP, SMA yang berkebutuhan khusus, tapi juga ada dewasa yang di sekolah kita berkebutuhan khusus ya, begitu. Nah, sebetulnya definisi berkebutuhan khusus sendiri itu seperti apa sih, Bu Dida? Ya, seperti namanya ya, kalau bahasa Inggris Special Needs Children, artinya orang-orang yang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang lain. Bisa jadi itu hambatan, bisa jadi itu keunggulan gitu ya. Tapi berbeda artinya misalnya ketika mereka yang lain belajar tentang angka 1 sampai 10, bisa jadi orang ini dia udah lewat masa itu. Dia bisanya 1 sampai 500 atau bisa jadi kebalikannya hanya bisa 1 sampai 5 gitu. Jadi kebutuhannya, kemampuannya itu berbeda dengan yang lain gitu. Itu dari segi kemampuan akademik lah ya. Kalau dari yang lainnya mungkin ada juga. Nah, ada juga yang kita perilakunya memang berbeda. Jadi perilaku sosialnya berbeda. Bukan berarti lebih baik atau lebih buruk, hanya berbeda dengan orang pada umumnya, gitu ya. Jadi kalau di kita nih banyak nih Pak Yogi, seru banget ya. Ada yang autis, ada yang ADHD gitu ya. Ada yang intelligence disorder, ID, ada yang conduct disorder gitu. Ada juga yang memang lebih kepada masalah pola asuh seperti itu. Oh, jadi dari pola asuh tersebut ini bisa mempengaruhi kepribadian dari seseorang anak gitu ya sih? Betul, gitu ya? Memang setiap anak ada kecenderungannya masing-masing ya. Jadi memang ada orang lebih rawan memiliki depresi dibanding yang lain. Jadi ketika mereka dihadapkan dengan kondisi yang bagi mereka terlalu sulit gitu ya, jadilah depresi atau PTSD, trauma gitu, yang akhirnya mempengaruhi perilaku sosial mereka gitu. Misalnya jadi menarik diri atau komunikasinya jadi dia jadi bingung berkomunikasi dengan orang gitu.
dan itu kadang-kadang bisa menghambat pembelajaran di sekolah. Jadi yang kita tahu biasanya yang berkebutuhan khusus itu cuman yang memang dia dari secara akademik nggak ngikutin atau dari perilakunya yang memang agak berbeda dengan yang lain. Tapi ternyata di belakang itu ada faktor-faktor penunjang yang sebetulnya ketika faktor penunjang itu kita bisa tanggulangi, dia akan bisa lebih dimaksimalkan potensinya. Jadi gitu mungkin ya. Betul, kita berharapnya sih seperti itu. Nah sekarang ke Ibu Mifa nih, Bu Mifa. Kita kan memahami ya bahwa dalam kurikulum Sekolah Islam Cendekia Muda di Guide Center Education tadi yang disebutkan ada penggambaran holistic education nih. Nah, kalau dari bagian litbang kurikulum sendiri nih di Sekolah Islam Cendekia Muda, sebetulnya bagaimana sih prosesnya atau gambarannya kurikulum pendidikan yang ada di untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang memang kan kita mengetahui bukan cuma akademik ya, tapi ada adabnya, kemudian ada sikapnya, ada ibadahnya begitu. Ini bagaimana nih Bu Mila? Baik, terima kasih Pak Yogi. Jadi kalau secara kurikulum untuk anak-anak berkebutuhan khusus, tentunya prosesnya diawali dengan asesmen dulu untuk kemampuan anak tersebut gitu. Baik dari sisi misalnya kognitifnya, afektifnya, psikomotoriknya dan lain-lainnya itu diakses dulu dan nanti akan ada ortopedagog. Kebetulan di sekolah ini ada beberapa ortopedagog yang nanti akan menganalisis dan menyesuaikan kompetensi-kompetensi itu dengan anak berkebutuhan khusus tersebut. Jadi bisa dimodifikasi si kompetensinya itu, dan itu tuh bukan asal-asalan tapi memakai yang namanya ortopedagog juga kita analisisnya dengan benar gitu ya. Jadi dengan keilmuannya sendiri ya gitu. Jadi bukan asal-asalan diturunkan atau dimodifikasi, tentunya juga dengan analisis dan modifikasiannya tuh bisa berbagai macam, bisa misalnya dihilangkan, diganti atau dimodifikasi lainnya. Intinya kita ingin pelajaran di sekolah ini tetap bisa memfasilitasi anak tersebut untuk terus berkembang, dan kompetensinya juga bukan akan stagnan seperti itu, tentunya akan disesuaikan dengan perkembangannya gitu. Jadi berdasarkan dari yang sudah juga alhamdulillah sih cenderung membaik ya Bu Dida ya untuk perkembangan anaknya gitu, dengan kompetensi yang juga disesuaikan dengan perkembangannya dan kebutuhannya anak tersebut gitu. Oke. Jadi memang dalam pembelajarannya pun sehingga si anak itu meskipun misalnya SD tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 tahun tiap hari belajar, they will enjoy gitu ya. Dia akan bahkan dia bisa memaksimalkan potensinya sesuai memang dia di batas tersebut gitu. Betul. Kan ya. Nah, sebetulnya ke Bu Dida lagi nih. Bu Dida sebetulnya ya ini bagi anak-anak atau bagi sekolah inklusi nih ya, bagi anak-anak yang berkebutuhan khususnya maupun anak-anak yang reguler nih. Nah, sebetulnya ada keuntungan nggak sih, atau misalnya apa sih hubungan timbal balik antara mereka sehingga memang sekolah inklusi ini bagi anak yang berkebutuhan khususnya mencoba untuk memang dia dimaksimalkan potensinya ya, tapi untuk yang anak reguler gimana nih? Ya, insya Allah ya kami sangat meyakini bahwa bagaimanapun kan itu terjadi semuanya atas kehendak Allah ya. Pasti Allah memberikan manfaat out of it gitu ya. Jadi nggak mungkin Allah menjadikan sesuatu tanpa memberi manfaat gitu di dalam situ. Nah, salah satunya mungkin kalau untuk anak reguler kedewasaannya itu akan terasah. Pertama empatinya terasah, kasih sayangnya terasah. Kemudian mungkin bisa dilihat sendiri ya kalau orang-orang yang memiliki keluarga dengan special needs siswa itu biasanya kedewasaannya berbeda. Dia lebih bukan lebih sabar aja ya, tapi lebih lembut gitu ya, lebih tenang, lebih nyaman gitu diajak komunikasi gitu. Dia lebih muncul jadinya gitu ya, si empatinya betul. Dan hubungan antar mereka ya. Nah ini menarik sekali Kak Dida nih. Kalau kita bilang Cendekia Muda tentunya selain Guide Center Education, kita juga berbicara bahwa sekolah Cendekia Muda ini berdasarkan Sirah Nabawi ya gitu ya. Keyakinan Bu Dida tadi, kira-kira apakah ada nggak kisah-kisah
pada saat zaman Rasulullah yang menggambarkan interaksi antara Rasulullah dan para sahabat dengan yang memang berkebutuhan khusus begitu. Menarik banget ya di Sirah Nabawiyah itu, Masya Allah banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita implementasikan langsung ke kehidupan kita ya. Termasuk ada salah satu cerita Abdullah bin Ummi Maktum. Itu sebenarnya ada di Al-Quran juga. Nih kalau saya boleh bacain boleh apa ya? Artinya ya ayat 1-4 di surat Abasa itu, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau barangkali dia ingin menyucikan dirinya atau dia ingin mendapat pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Masya Allah ya, Quran itu lengkap sekali dan benar ya. Ceritanya waktu itu Rasulullah sedang berdiskusi suatu hal yang penting ya dengan para pemuka Quraisy. Tiba-tiba datang seorang buta, Abdullah bin Ummu Maktum ini datang mau menanyakan sesuatu kepada Rasulullah. Rasulullah itu bermuka masam karena tiba-tiba nih lagi serius diskusi kepotong gitu ya. Nah langsung di situ Allah ingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran ini di Abasa itu ya, diingatkan bahwa janganlah kamu bermuka masam. Pelajaran yang bisa kita ambil pertama, kita harus berbuat baik ya terhadap yang memiliki keterbatasan. Nah pelajaran layer kedua nih, ini yang keren banget ya. Jadi kan Abdullah bin Ummu Maktum itu kan tidak bisa melihat ya. Betul. Rasulullah bermuka masam itu kelihatan nggak? Kelihatan, betul iya. Nggak bisa kelihatan kan? Karena dia buta kan? Betul. Nah dengan jadi dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa walaupun itu tidak berefek gitu buat si penerima perilaku kita itu, tapi kita harus tetap memberi yang terbaik gitu, memberi perilaku yang terbaik. Mereka merasa begitu ya? Iya betul. Jadi nggak ngaruh Rasulullah mau istilahnya memuka kayak gimana juga, Abdullah bin Ummu Maktum ini tidak tahu gitu ya. Jadi di situ walaupun misalnya kita ngajarin mereka nih ya, ngajarin mereka sholat apa segala macam, sholat mereka diterima kita tidak tahu gitu ya. Kita ngajarin hafalan, taunya besokannya udah lupa. Betul. Gitu ya. Padahal ngajarinnya teh ya. Padahal ngajarinnya Masya Allah ya, diulang-ulang terus segala macam. Nah tapi insya Allah itu akan menjadi bermanfaat juga buat kita. Betul. Walaupun mereka besoknya lupa, walaupun mereka nggak berpengaruh gitu pelajaran itu sampai mereka meninggal misalnya ya. Betul. Tapi yang Allah lihat adalah perilaku kita terhadap mereka gitu. Jadi ini melatih supaya tidak pamrih itu ultimate-nya tuh di sini. Jadi bukan gitu. sekedar bahwa sekolah inklusi ini kita hanya menjalankan program yang ada, Betul. ada potensi anak yang perlu dibantu, tidak di situ. Padahal di dalamnya ketika tadi ya Bu Mifa bilang bahwa ortopedagog memodifikasi, menurunkan atau membuat program sendiri bagi si materi buat kurikulum buat anak berkebutuhan khusus itu satu-satu ya, berbeda antara yang lain, yang satu dengan yang lain ya. Dan itu semua yang didasarkan pada hal ini gitu kan ya. Sehingga ketika pun diajarin, kadang-kadang kan suka bertanya nih, ngapain sih mereka diajarin perkalian satu variabel gitu anak-anak gitu. Ternyata yang kita lihatnya adalah bukan masalah satu variabelnya, bukan masalah sila Pancasilanya ya, bukan masalah bahwa sistem organnya yang kita ajarin pada mereka, tapi adalah bagaimana keberkahan ini, bagaimana justru kita sebagai orang yang ada di sekitarnya nanti Allah akan menanyakan itu. Betul, itu jadi menjadi kewajiban kita ya sebagai orang yang memiliki akal. Gitu, menjadi kewajiban kita, tanggung jawab kita. Mereka ini juga kami sangat meyakini ya bahwa mereka ini anak-anak surga Pak. Jadi kan mereka tidak memiliki akal ya, itu akan menjadi hujah gitu ketika di akhirat mereka bisa, ya Allah engkau tidak memberikan akal kepada saya, maka itu bisa menjadi pahala yang besar buat mereka, dan mereka tidak dihisap karena mereka tidak memiliki akal ya. Walaupun ada juga yang memang bisa membedakan. Gitu. Masya Allah. Sekarang ke Bu Mifa lagi nih, Bu Mifa. Ketika kita berbicara tentang program-program kurikulum untuk siswa yang berkebutuhan khusus tadi, selain memang tadi ortopedagog yang dia mencoba untuk membuat spesial kurikulum buat anak-anak spesial need ini, begitu kan ya, kita juga kan ada program-program yang akan kita berikan kepada mereka dari sisi perilaku atau dari sisi misalnya
ibadah gitu ya. Nah, misalnya gini Kang Ivan dari siswa SD misalnya kan ya, kan ada program kayak Market Day, kemudian assembly ataupun project-project di SMP bahkan SMA yang kemarin ada yang set ke Arjasari gitu. Apakah mereka juga ikut gitu dan bagaimana sih gambaran keterlibatan mereka begitu? Baik. Jadi tentunya program-program ya seperti field trip, project dan sebagainya itu tetap diikutkan, tapi nanti untuk asesmennya akan disesuaikan lagi dengan yang tadi sudah dibilang dengan ortopedagog. Dan selama proses itu juga selalu didampingi oleh pendamping bagi beberapa anak yang memang dibutuhkan pendamping gitu. Jadi diputuskan ada atau tidaknya pendampingan dengan guru pendamping itu juga berdasarkan analisis Pak gitu. Dan itu pendamping itu juga sangat membantu gitu dan membantu membimbing gitu ya. Dan juga pelajaran-pelajaran yang dikasihnya bukan cuma materi pelajaran tersebut, tapi juga menyangkut adab, menyangkut cara bersosialisasi dan sebagainya gitu. Dan jadi perkembangan anak berkebutuhan khusus ini bukan hanya di materinya saja yang kita fasilitasi, tetapi juga adabnya gitu. Terutama kan kita juga ingin nanti setelah anak ini lulus, setelah anak ini lepas dari kita, kita juga ingin mereka itu bisa mandiri gitu, bisa bersosialisasi dengan lebih baik gitu daripada sebelumnya. Tentunya kita juga ingin membekali itu. Gitu. Jadi selain diikutkan ke kegiatan reguler, nanti juga akan ada kegiatan-kegiatan tambahan untuk anak-anak tersebut saja gitu, yang dimana itu harapannya bisa memberikan mereka perkembangan yang lebih lagi gitu, yang mungkin dibutuhkan oleh mereka gitu. Nah sekarang gini nih Ibu Mifa, ini sahabat Cendekia Muda, untuk tambahan informasi, Ibu Dida dan Ibu Mifa itu dulu adalah siswa Sekolah Islam Cendekia Muda dan saya pernah jadi gurunya gitu ya. Dulu saya pernah mengajar mereka dan sekarang kita menjadi partner di Sekolah Islam Cendekia Muda. Betapa bahagianya memang seorang guru yang memberikan nilai dan tiba-tiba sekarang bekerja sama dengan muridnya tersebut untuk bersama-sama jalan di dakwah jalan yang sama. Bagi saya pribadi itu sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai ini. Nah ini dengan Bu Mifa nih, kan dulu ada juga ya teman-temannya Ibu Mifa nih, Kak Mifa, kalau saya nyebutnya di sekolah Kak Mifa ya, yang memang berkebutuhan khusus begitu kan ya. Sebetulnya kan kalau Kak Mifa kan sekarang sudah lulus kuliahnya di luar negeri, sudah menikah gitu kan ya. Ada nggak sih yang memang dia juga kuliah gitu? Kalau berdasarkan pengalaman saya ya dan orang-orang yang saya kenali berkebutuhan khusus, ada juga yang kuliah dan ada juga yang sudah kerja gitu. Bahkan sampai kuliah dan kerja begitu kan dia, Masya Allah. Jadi gimana nih ceritanya Kak Mifa? Jadi emang bisa terlihat juga perkembangannya yang cukup signifikan gitu selama bertahun-tahun sekolah di Cendekia Muda gitu. Mungkin dari sesimpel cara dia bersosialisasi, cara dia berkata gitu. Walaupun kadang misalnya perkataan atau pertanyaannya itu ada yang misalnya memang dia ingin menanyakan walaupun menurut kita itu sangat simpel, tapi dia juga tetap menanyakannya dengan adab gitu. Dan malah kalau berdasarkan pengalaman saya gitu, dari kenalan-kenalan saya, justru mereka itu kadang bisa menjadi contoh juga gitu untuk kita, bisa menjadi inspirasi juga, karena walaupun dengan keterbatasannya gitu ya, tapi mereka itu masih bisa juga berkarya gitu. Masih percaya diri gitu. Dan itu juga menurut saya sangat inspiratif gitu. Dan seharusnya kita juga sebagai teman-teman yang ada di lingkungannya, selain kita mensupport dia, selain kita memberikan empati, harapannya kita juga bisa mengambil pelajaran, mengambil contoh-contoh yang baik dari teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Gitu. Jadi sebetulnya ya ketika memang di dalam kesehariannya, kemudian keterlibatannya, dinamika kelas sebetulnya kan ya, ketika kita satukan nih inklusi nih anak-anak berkebutuhan khusus dan yang tidak, sebetulnya justru terkadang kan kita berpikir ya, oh ini mah kayaknya kelebihannya nanti akan diterima oleh anak berkebutuhan khusus, tapi ternyata justru kebalik ya, lebih banyak
anak-anak yang dalam kalau kita sebut boleh reguler gitu kan ya, justru menerima kebermanfaatan dari keberadaan ada siswa berkebutuhan ini di kelas gitu kan Mbak ya. Masya Allah, luar biasa. Nah terus ke Bu Dida lagi nih Bu Dida. Kalau kita berbicara tentang tadi gambaran siswa berkebutuhan khusus di kelas begitu kan ya, sebetulnya pola-pola pendampingan yang dilakukan ya, misalnya kan nanti ada satu titik si siswa ini dilepaskan pendampingannya. Nah, untuk menuju ke proses seperti itu bagaimana itu Bu Dida? Iya. Ya memang kita tidak bisa menjanjikan dari pertama Betul. apakah istilahnya mah akan lepas pendampingan atau tidak, karena kan itu kembali lagi kepada anaknya. Iya, betul. Artinya kalau misalnya memang dibutuhkan, tentu kita tetap menggunakan pendamping, jasa pendamping gitu ya. Dengan adanya pendamping itu, jadi benar-benar anak-anak tuh dilihat secara dekat gitu, dari dekat, betul. pendekatannya secara individual. Dan memang kan kita tuh ada sekitar yang ada sekarang nih ya Pak, bukan alumni, yang ada sekarang sekitar 60 anak ya. 60 dari TK Betul. sama dengan SMA. Betul. Berarti ada 60 guru pendamping juga kurang Ya, lebih ya. sekitar segitu ya. Masya Kita Allah. timnya ada lebih dari 60 orang Iya, gitu ya. iya, iya. Nah, apa namanya? Mereka ini satu persatu dilihat tiap anaknya seperti apa. Kita bicarakan perkembangannya seperti apa. Ada psikolog juga. Kemudian guru pendamping juga kita ajarkan ya. Walaupun mereka macam-macam nih Iya, backgroundnya betul, betul. ya. Tapi mereka kita ajarkan, kita training bagaimana sih menghadapi anak ini dan anak itu gitu ya, yang berbeda-beda. Kemudian tentunya kita apa namanya, highlight di mereka tuh harus lembut gitu ya kepada anak. Kemudian memang mengajarkan aja sesuai dengan yang sudah diberikan oleh ortopedagog dan psikolog sesuai arahan gitu ya. Kalau misalnya ketika dilihat tidak bisa atau ketika dilihat bisa gitu ya, nanti dilaporkan kembali gitu. Jadi dengan adanya pendamping ini anak-anak benar-benar dilihat secara dekat gitu. Kesehariannya, kebiasaannya, kemudian makanannya, ke toiletnya, bahkan ada yang sampai SD tuh belum berhasil potty training, itu Di situ? dibantuin Masya di kamar Allah. mandi oleh Iya, pendampingnya gitu. Jadi Masya Allah sebenarnya guru-guru pendamping kita ini sangat-sangat berpengaruh gitu pada mereka. Jadi memang betul-betul dilihat dengan detail, dengan Betul. sangat dekat, dipahami sehingga itu bisa menjadi kunci nanti seperti kata kami Pak bilang ya, kepercayaan dirinya muncul. Betul. Yang selanjutnya nanti di perkembangan lebih lanjut di fase usianya dia memang bisa diterima oleh masyarakat begitu kan ya. Betul. Masya Allah. Nah, ya. Jadi begini lagi. Terkadang kan kita bisa ngelihat bahwa umumnya nih kita melihat bahwa ketika ada siswa berkebutuhan khusus itu misalnya bahwa lingkungannya lah atau kelas yang lainnya, guru-gurunya, sekolahnya yang memberikan tadi ya kayak empati kepada dia. Jadi objek lah begitu. Tapi sebetulnya kan mereka juga butuh sifat itu juga buat dirinya. Betul. Dan dia berikan kepada yang lainnya. Nah, ada pola-pola selain empati atau kepribadian yang lain ya yang berhubungan dengan orang gitu. Nah, ini gambaran program yang dilakukan di Sekolah Islam Cendekia Muda ini seperti apa Bu Dida? Jadi kita memiliki program-program yang memang apa namanya, khusus untuk mereka ya, gitu betul, ya. betul. Pertama dengan misalnya kayak kemarin kita sempat 17-an bareng. Oh, khusus siswa berkebutuhan khusus 17. Yang dengan siswa yang lainnya ikut gitu kan Iya, ya? betul. Masya Allah. Jadi dengan siswa yang lainnya ikut, tapi di atas itu kita juga menambahkan program-program khusus untuk mereka gitu ya. Kemudian kita ada outbound, kemudian kita juga ada life skill. Jadi life skill tuh dilatih untuk lebih kepada skill agar mereka mandiri nanti ke depannya. Jadi seperti misalnya memasak atau prakarya, jadi IT, dia diajarin desain. masak, Betul. diajarin nyuci piring gitu. Masya Allah. Jadi kita explore dulu nih anak-anak, dicobain macam-macam. Iya. Kira-kira mereka tertariknya ke arah mana? Ada yang misalnya tertarik ke arah masak, ada yang tertarik ke arah menyanyi misalnya ya, atau misalnya berbicara di depan umum, itu ada juga. Ada gitu ya. Ada. Masya Allah. Ada yang tertarik banget sama Quran Masya juga. Allah. Ini yang tertarik pada Quran. Ini menarik sekali. Ini bagaimana itu ceritanya kan Dida? Ya dia Masya Allah ya, dia memang diberikan keberkahan oleh Allah ya. Jadi dia memang sangat senang banget membaca Al-Quran gitu. Jadi sampai nama-nama suratnya dia hafal, kemudian arti-artinya, arti-arti nama surat dia hafal. Kemudian dia tuh kalau bosen ya dia terus aja
murojaah gitu ya. Murojaah sendiri gitu. Walaupun dengan artikulasi yang masih terbatas gitu ya, artinya artikulasinya belum sempurna. Iya. Tapi dia terus bibirnya tuh penuh. Jadi saya pernah nih ya naik angkot perjalanan lumayan jauh sama dia. Itu terus aja ngaji nggak berhenti. Sama guru pendampingnya tuh sambil dikasih kuis-kuis, ini artinya apa? Ini artinya Dia apa? bisa ngejawab. Masya Allah. Kayaknya sama yang reguler juga dia lebih kayaknya. Iya, lebih. Bahkan lebih dia sempat mewakili cendekia muda untuk lomba tahfiz. Lomba tahfiz. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi sahabat cendekia muda, kalau di cendekia muda ini saya tahu ada seorang anak berkebutuhan khusus, dia kan suka jalan di perpustakaan ya, keliling sambil jalan muter-muter, itu teh murojaah. Dan kalau ada lomba 17-an kemarin tuh juara azan dia tuh ya, kemudian juara tahfiz gitu kan ya. Jadi kalau di kelasnya itu dia pasti ada satu box hadiah yang diberikan di kelas dari dia. Masya Allah ya. Luar biasa. Dia juga Budira. Ada juga dulu Pak yang senang banget sama masjid. Sekarang udah alumni. Tahu saya. Jadi dia kemana-mana bawa kenceleng masjid, nagihin ke orang-orang keliling. Mana sedekahnya, mana sedekahnya. Ada cerita lucu kalau saya ngajar. Saya ngajar nih misalnya jam terakhir sebelum zuhur ya. Zuhur setengah 12. Jam 11 dia sudah izin. Izin Pak, kamu mau kemana? Saya mau beresin masjid, mau nyiapin buat sholat zuhur. Masya Allah, dia obsesi banget sama masjid. Betul. Macam-macam. Jadi sebenarnya ini kalau dilihat ceritanya tuh Pak, banyak Pak yang seru-seru. Mungkin kapan-kapan bisa kali ya, kita akan lihat di kamera akan ngobrol lagi ya tentang ini ya, Masya Allah. Itu banyak banget cerita yang seru-seru sampai saya tuh amazed sendiri ya dengan anak-anak ini ya. Masya Allah, ini kalau ngelihat orang-orang di surga ini nih orang-orang ini gitu ya. Sampai waktu kelulusan dan itu terakhir memberikan itu kebahagiaan bagi kita yang melihatnya juga justru ya, ada kerinduan ya. Dalam hati mereka tuh mungkin nggak ada hasad, benci kayak gitu kayaknya bersih gitu. Ya, bahkan yang tadi Budida ceritain ya, yang suka ke masjid ya, itu kalau udah sholat zuhur, sholat asar sama saya itu ya, pasti dia kalau udah beres sholat dia ke belakang saya dipijitin. Sekarang dia udah ini Pak, udah kerja. Udah kerja ya, Masya Allah. Ya, saya ngelihat di IG-nya. Masya Allah, seneng banget. Luar biasa, sebuah pembicaraan yang sangat menarik sahabat cendekia muda. Bagaimana di dunia inklusi ini di Sekolah Islam Cendekia Muda banyak kisah-kisah menarik. Dan semoga pembicaraan kita akan memberikan inspirasi bagi kita semua. Dan selalu untuk memberikan yang terbaik buat semuanya. Tanpa kita melihat background dia seperti apa, gambaran dia seperti apa, dan kita yakini bahwa di Sekolah Islam Cendekia Muda siapapun orang yang memang Allah sudah takdirkan hidup di bumi ini, dia akan memberikan kebermanfaatan bagi semuanya. Ya, semoga kebahagiaan, keselamatan, kesehatan, keberkahan ada terus bersama sahabat Cendekia Muda semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Sekolah Islam Cendekia Muda. Kita akan berjumpa di Kabar Cendekia Muda episode selanjutnya. Kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Dida dan kami pasangannya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.